Selamat datang di channel YouTube Gunawan Otomotif. Ini adalah all new Xenia mesin 1500 cc. Jenis tipenya ini adalah all new Xenia 15R CVT ASA. ASA kepanjangan dari Advanced Safety Assist. Panjang mobil ini secara keseluruhan 4 meter 39,5 cm. Kemudian lebar keseluruhannya 1 meter 73 cm dan tinggi keseluruhannya 1 meter 70 cm. Lalu jarak sumbu roda atau wheelbase, jarak antara roda depan ke roda belakang ini 2 meter 75 cm. Kemudian untuk jarak pijak roda depan, jarak antara roda depan kiri ke roda depan kanan itu 1 meter 50,5 cm, dan jarak pijak roda belakang ini 1 meter 50 cm. Nah, untuk ground clearance atau tinggi mobil ini dari tanah setinggi 20,5 cm dan radius putar minimumnya sebesar 4,9 meter. Nah, kita coba ke spesifikasi mesin. All new Xenia 15R CVT ASA berwarna Purple Silver. Ini menggunakan tipe mesin 2 NRPE DHC Dual VVT-i. Mesinnya sendiri menghasilkan tenaga maksimum sebesar 106 PS pada RPM 6000 dan torsi maksimumnya ini sebesar 14,1 kg/m pada RPM 4200. Saya ulang ya teman-teman, untuk yang tenaga maksimumnya ini sebesar 106 PS pada RPM 6000 dan torsi maksimumnya ini sebesar 14,1 kg/m pada RPM 4200 atau 138 Nm. Nah, kemudian untuk mesin sendiri terdiri atas 4 silinder 16 katup. Kemudian pengapian yang dipakai menggunakan dual VVT-i atau double VVT-i, dan sistem bakaran didukung dengan electronic fuel injeksi, dan jenis bahan bakar yang dipakai ini adalah bensin tanpa timbal. Adapun kapasitas tangki maksimal sampai dengan 43 liter. Nah, kemudian untuk yang all new Xenia saat ini sudah menggunakan penggerak roda depan atau front wheel drive yang biasa juga disingkat dengan FWD. Nah, untuk yang all new Xenia 15R CVT ASA ini bagian kap mesin bagian dalamnya ini sudah dilengkapi dengan peredam. Nah, kemudian kita ke grillnya ya teman-teman. Nah, di bagian grill depan kita lihat di sini ada red line aksen yang mulai dari lampu utama kiri melewati front grill depan sampai ke lampu utama sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk lampu utamanya sendiri sudah menggunakan LED. Nah, untuk all new Derio saat ini ya teman-teman, semua lampu sudah menggunakan LED kecuali untuk lampu fog lamp. Nah, ini adalah desain lampu utamanya. 1-2 di sini ya teman-teman, ini untuk low beam atau lampu pendek, dan yang di kompartemen 3 ini high beam atau lampu jauh, dan yang kompartemen 4 ini untuk lampu senja atau lampu kota atau lampu kecil, dan kalau yang ini untuk lampu belok kiri belok kanan. Nah, lalu ini front grill berwarna hitam glossy kombinasi dengan red line accent. Lalu di sini ada emblem Daihatsu yang berwarna ornamen silver. Nah, di grill atas teman-teman bisa lihat grill atasnya ini lebih kecil. Lalu di area bawah, grill bawah ini lebih lebar atau biasa diistilahkan big lower. Nah, kemudian di sini ada dudukan plat. Lalu kalau kita lihat di sini ada yang tertutup, lalu ada juga yang berlubang. Nah, ini mungkin untuk salah satu cara untuk mendapatkan aliran udara dari luar agar dapur pacu dan kisi-kisi radiator itu terbantu dari sisi proses pendinginan. Nah, kemudian kita ke lampu fog lamp atau lampu kabut. Desain lampu kabutnya teman-teman bisa lihat desainnya ini lebih ke desain vertikal. Covernya sendiri berwarna hitam glossy.
Lalu untuk yang balonnya sendiri menggunakan kristal multi reflektor halogen dan cahayanya berwarna kuning untuk membantu menembus ketebalan kabut. Nah, lalu kita ke bagian profil ban ya teman-teman. Nah, untuk profil bannya sendiri dia menggunakan ukuran 195/60 R16. Lalu kita lihat dari sisi dimensi velg. Dimensi velgnya ini dia menggunakan 5 spoke ya teman-teman. Lalu di sini ada diikat dengan 5 baut yang kuat, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita lihat untuk desain velgnya sendiri dia menggunakan two tone color atau 2 warna, kombinasi antara warna silver dan hitam glossy. Nah, kita masuk ke spesifikasi pengereman. Untuk rem depan dia menggunakan tipe ventilate disc brake. Nah, rem depan ini dilengkapi dengan ventilate disc brake atau rem cakram. Kemudian kalau yang rem belakang ini dia menggunakan drum leading and trailing atau rem tromol. Nah, untuk yang rem parkirnya sendiri atau handbrake-nya ini menggunakan mechanical pada roda belakang. Kalau untuk yang suspensi depan menggunakan tipe MacPherson Strut didukung dengan perkeong. Dan untuk yang suspensi belakang ini menggunakan torsion beam didukung dengan perkeong. Nah, kita coba ke outer mirror atau kaca spion bagian luar. Nah, kaca spion bagian luar untuk yang 15 ini sudah dilengkapi dengan lampu waser kecil. Lalu di bawah ini ada around view monitor. Kemudian di sini sudah dilengkapi juga dengan electric mirror dan auto retractable. Lalu kita ke pilar A, sudah ada side visor atau talang air, dan di pilar B sudah berwarna hitam atau blackout. Di pilar B ke pilar C juga sudah ada talang air, dan pilar C nya sendiri juga sudah berwarna hitam atau blackout. Profil ban juga di belakang sama ya teman-teman, dia menggunakan 195/60 R16. Nah, lalu kita bergeser ke untuk kaca ribbonnya sendiri, dia menggunakan CPF1 window film. Nah, untuk yang di bagian belakang, kalau kita lihat di bagian belakang ini adalah lampu tail ya teman-teman. Jadi kalau lampu senja nyala, nah area ini ikut nyala. Nah, kemudian di backdoor garnish belum berwarna hitam, jadi masih senada dengan warna bodi. Lalu di sini emblem Daihatsu. Nah, kita ke atas, ini ada ini adalah anten model Sharkfin. Lalu di sini spoilernya teman-teman, ada spoiler di sini. Lalu di dalam ini lampu HMSL-nya. Nah, kemudian ini wiper belakang. Lalu di sini dilengkapi dengan kamera mundur. Kemudian di sini ada tulisan Xenia, dan ini ya teman-teman dudukan plat belakang, dan di sini ada tulisan dual VVT-i dan CVT. Nah, ini adalah jenis transmisi CVT. Lalu di sini ada tulisan 15R. Jadi ini adalah 15R CVT ASA. Nah, kemudian di bumper belakang ini sudah ada lampu reflektor dilengkapi dengan garnish, dan di sini ada 2 titik. Nah, ini ada 2 titik sensor parkir mundur. Lalu di ujung knalpot, ini ada muffler cutter. Nah, ada muffler cutter. Kemudian di ban serep ya teman-teman, untuk ban cadangan ini sudah menggunakan polish alloy wheel. Jadi velg daripada ban cadangan ini sama dengan velg yang terpasang saat ini. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada yang saya tunjuk ini ya teman-teman, ini untuk tempat pemasangan towing di samping lampu reflektor. Nah, sekarang kita buka ke bagian ini ya teman-teman. Ini untuk bagian bagasinya. Nah, kemudian di bawah ini ada rear underbox-nya. Lalu di sini ada cargo net. Kemudian ini ada dongkrak, dan ini ada engkol yang dibawa ya teman-teman. Lalu di sini ada kunci roda. Kemudian ini ada towing. Lalu di sini ada tringle segitiga, kotak P3K-nya, dan ini satu set alat kebersihan. Lalu di sini ada tray atau tempat penyimpanan terbuka. Nah, kemudian di sini dilengkapi dengan lampu kabin bagasi. Nah, untuk yang kursi baris ketiga ini
sudah dilengkapi dengan sandaran kepala ya teman-teman, ada 2. Lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman. Nah kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan backseat pocket atau untuk tempat penyimpanan aqua dan handphone. Dan lalu di sini teman-teman sudah, nah ini sudah ada juga nah yang di sebelah sana ini adalah sudah ada power outlet. Nah kemudian kita bergeser ke baris kedua. Nah di lampu belakang sendiri ya teman-teman, di sini ini untuk lampu mundur, lampu stop, ini untuk lampu washer, lalu ini untuk lampu mundur. Nah kita masuk ke baris kedua. Di baris kedua ini yang pertama ya teman-teman, ini sudah ada, nah yang ini sudah ada child safety lock, dan ini untuk panel pintu baris kedua. Nah ini pengunci pintu baris kedua, ini untuk buka pintu baris kedua atau inside door handle. Lalu ini armrestnya. Nah armrestnya ini seperti ini ya teman-teman, ada bottle cup holder. Lalu di sini ada ciri utama ornamen silver. Kemudian di sini untuk switch menaikkan dan menurunkan kaca jendela baris kedua. Lalu ini adalah grip atau pegangan tangan saat akan menutup pintu baris kedua. Nah kemudian kita ke bagian dalam, teman-teman bisa lihat untuk door trim pintu di baris kedua area penumpang seperti ini ya teman-teman. Nah ini juga sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman. Lalu di sini ada, ini ada assist grip. Lalu di sini AC plate double blower, ini adalah kisi-kisi AC. Ini juga adalah kisi-kisi AC ya teman-teman, kiri kanan. Nah ini juga sudah ada kisi-kisi AC. Lalu yang ini pengaturan kecepatan blower, level 1, level 2, level 3. Lalu kalau kalian lihat ini molded headlining atau plafonnya berwarna beige cerah. Nah kemudian ini lampu kabin dalam. Nah di posisi jok driver ini sudah dilengkapi dengan seat back pocket. Lalu di posisi kursi penumpang depan juga sudah ada seat back pocket. Nah kemudian untuk karpetnya sendiri dia menggunakan karpet lembaran Bluedroo ya teman-teman. Nah di sini ada armrest. Lalu di bawah ini ada port USB. Ini ada port USB. Jadi armrest rangkap dengan konsol box. Lalu di sini ada port USB. Nah kemudian kita bergeser ke baris pertama. Di baris pertama ini ya teman-teman, kita lihat sendiri untuk kunci dia menggunakan key free system. Nah kuncinya ini dia menggunakan key free system. Kemudian ini untuk di panel pintu bagian dalam ini sudah central door lock. Lalu sebagai pengunci juga, sebagai pengunci pintu. Kemudian inside door handle. Lalu ini ada armrestnya, fitur electric mirror, dan fitur ini adalah fitur auto retractable. Nah kalau ini adalah switch power window, ini untuk menaikkan dan menurunkan kaca di pintu baris pertama, menaikkan dan menurunkan kaca di pintu baris kedua. Ini pengunci kaca jendela. Lalu ini adalah grip atau pegangan tangan sekaligus sebagai tempat penyimpanan. Nah di sini juga sama, ciri utama yang 15 sudah ada ornamen silver. Lalu di sini bottle cup holder, speakernya kanan kiri 1. Nah kemudian ini adalah bukaan tuas. Ini adalah bukaan untuk ngisi BBM. Lalu ini adalah seat height adjuster. Nah ini untuk mengatur menaikkan dan menurunkan posisi tempat duduk. Nah seat height adjuster. Lalu setirnya sendiri sudah tilt steeringnya teman-teman. Setirnya ini sudah tilt steering. Nah kemudian di sini ada tuas pembebas kap mesin depan. Lalu di sini ada fitur around view monitor. Lalu ini adalah fitur ASA, dan ini adalah fitur untuk PSC nya. Nah kemudian kita bergeser ke sini, ini ada cup holder untuk posisi driver dan kisi-kisi AC untuk posisi driver. Lalu di sini dashboardnya sendiri ya teman-teman. Nah ini kisi-kisi AC untuk penumpang depan, kemudian ini airbag untuk penumpang depan. Lalu ini adalah cup holder push type untuk penumpang depan. Lalu di sini ini adalah door trim bagian dalam untuk penumpang depan.
Nah, kemudian di sini ada seat belt penumpang depan. Lalu di sini ada assist grip untuk penumpang depan. Sun visor penumpang depan dilengkapi dengan vanity mirror. Lalu ini untuk lampu kabin dalam. Nah, kemudian di sini ada, nah yang ini teman-teman, kaca spion dalam. Lalu di sini ada sun visor untuk posisi driver. Nah, teman-teman di sini ada fitur. Nah, ini adalah fitur ASA, Advanced Safety Assist. Nah, fitur ASA ini yang pertama fungsinya adalah pre-collision warning and pre-collision warning and pre-collision braking. Nah, kemudian yang kedua ini adalah pedal miss operating control. Yang ketiga ini adalah front departure alert. Lalu yang selanjutnya ini adalah lane departure warning and lane departure prevention. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari fitur ASA ini. Nah, kemudian untuk yang audionya sendiri ya teman-teman, saya coba start mobilnya dulu. Nah, ini kita bisa lihat ini untuk RPM atau takometernya, kemudian ini untuk multi informasi display, dan ini untuk speedometernya. Nah, lalu di sini untuk audionya sendiri ya teman-teman. Nah, ini adalah aktifnya around view kamera. Nah, kita cek di sini di menu utamanya. Nah, ini ada radio, ada Android Auto, ada Apple CarPlay. Kita swipe, ada media, ada phone, dan ada setting. Nah, ini layarnya 9 inch. Nah, ini untuk di sini ada kabel USB-nya. Lalu yang ini kisi-kisi AC untuk bagian tengah. Ini lampu flasher. Dan ini adalah AC digitalnya untuk menurunkan temperatur, menaikkan temperatur. Kemudian ini kompresor AC mempercepat proses pendinginan. Kemudian ini adalah mode udara luar dan resirkulasi. Lalu di sini mengoffkan AC, mengonkan AC di sini juga ya teman-teman. Ini untuk mengatur kecepatan blower. Lalu ini untuk start dan offkan mesin, di sini menggunakan engine start stop button. Di sini ada card holder, lalu ini ada, nah di sini ada port USB, smartphone pocket. Nah, di sini ya teman-teman, untuk yang tuas transmisinya ini dia menggunakan model strike. Nah, ini ada P parking, reverse, neutral, D. Lalu kita pindah ke sebelah kanan, ini sudah masuk pada mode manual. +1, +2, dan di bawah ada menurunkan gigi. Lalu di sini ada handbrake, rem tangan, dan di sini tempat penyimpanan. Lalu di sini ada power outlet, dan ini armrestnya, merangkap konsol boxnya. Nah, kalau yang setirnya sendiri ya teman-teman, 3 spok 1, spok 2, dan spok 3. Nah, di area audio steering switchnya ini untuk ada mode lebih ke audio. Kemudian enter ini ya teman-teman, yang enter ini lebih ke meter kombinasi. Lalu kalau untuk yang trip sama ke motor kombinasi juga. Nah, ini untuk tuas transmisi, ini untuk tuas wiper yang sudah intermittent, dan ini untuk tuas lampu yang sudah LED. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, ini posisinya parking. Nah, ini saya reverse mundur, kemudian netral. Nah, ini sudah masuk di posisi drive. Nah, ini udah normalnya drive. Kalau kita geser ke kanan, ini ada tulisan S Sport. Nah, kita dorong ke depan, ini 1M 1 manual, artinya udah masuk ke mode manual. Nah, sekarang kita kembali ke posisi D, lalu ke posisi netral, lalu ke posisi reverse, lalu ke posisi parking. Nah, ini gambaran umum mengenai all new Xenia tipe 15 R CVT ASA. Nah, mudah-mudahan review singkat ini bisa membantu Bapak Ibu mengenali tipe ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman, jika kalian menemukan review ini bermanfaat.
Adios, kita berjumpa lagi di review-review berikutnya.